Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Kina di channel @kinaofficial. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kali ini saya akan bagi-bagi tutorial gimana sih cara menggunakan aplikasi KineMaster untuk membuat video. Mungkin teman-teman yang lagi pada nonton ini pada bingung, aku tuh mau buat video, gimana tuh video itu dibuat dengan mudah, tanpa ribet, dan dengan waktu yang singkat. Nah, ini sangat-sangat tepat di channel ini, dan di video ini, videonya akan kita bahas gimana cara untuk membuat sebuah video. Menghasilkan karya video profesional kini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun karena sudah ada aplikasi yang namanya KineMaster, sebuah software Android yang bisa mengedit dan membagikan video yang hadir dengan segudang fitur. KineMaster juga memiliki fitur yang membantu kita dalam memotong video, menggabungkan gambar dengan video, dan juga menambah efek bermacam-macam, dan masih banyak lagi. Nanti akan kita bahas dalam video ini dan sekaligus kita praktek ya teman-teman. Kemarin kita sudah bahas tentang cara membuat konten, dan sekarang kita membahas tentang teknisnya dan pengaplikasiannya. Sebelumnya, untuk teman-teman yang udah nonton video ini, tolong like ya, like, komen yang membangun, dan juga jangan lupa subscribe, karena subscribe ini dapat membantu kita untuk mendapatkan video-video baru yang update setiap harinya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke cara menggunakan aplikasi KineMaster untuk membuat video. Nah, menghasilkan karya video yang profesional itu kini nggak perlu lagi dilakukan oleh orang-orang yang memang dia udah mahir di bidang IT. Nah, jadi orang-orang yang belum mahir di bidang IT juga bisa menggunakan atau bisa membuat video secara profesional dan secara bagus dan menarik. Nah, ini juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi aplikasi KineMaster ini sangat fleksibel ya teman-teman. Di banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di dalamnya. Nah, KineMaster ini juga memiliki fitur yang membantu kita dalam memotong. Dalam yang pertama tuh ada memotong video, menggabungkan gambar, kemudian ada juga menambahkan foto dan video. Nah, kemudian menambahkan efek bermacam-macam, dan juga masih banyak lagi. Nanti akan kita bahas di dalam video ini. Nah, jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau misalkan kita ini nggak punya skill tentang mengedit video. Nah, jadi karena KineMaster nih hadir dengan antar muka dengan kita sebagai pengguna yang mudah dipahami. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menggunakan KineMaster untuk menghasilkan video yang berkualitas. Nah, cara menggunakan KineMaster ini yaitu sebenarnya cukup mudah ya digunakan. Nah, tapi untuk membantu kita itu lebih memahaminya lebih dalam lagi, nah jadi simak video saya. Oke, yang pertama kita harus siapkan konsep dan bahan. Nah, jadi yang pertama nih kita harus punya persiapan konsep dan bahan. Nah, kenapa sih ini penting? Karena ini tuh adalah langkah yang cukup inti, terutama bagi Anda yang membuat video untuk tujuan profesional, seperti contohnya promosional video atau iklan dan lain sebagainya. Nah, ini sangat krusial ya. Nah, ada banyak yang harus kita perhitungkan saat membuat video. Misalnya plot atau cerita yang mengandung pesan tertentu. Ketika konsep sudah matang dan kita juga udah merekam bagian-bagian video yang ingin kita gabungkan, nah kita juga udah siap nih terjun ke aplikasi KineMaster. Jadi kita nggak boleh kosong melompong gitu ya masuk ke aplikasi KineMaster. Jadi kita juga harus ada yang namanya bagian-bagian video yang ingin kita gabungkan. Tapi kalau misalkan kamu itu membuat video dengan tujuan hiburan,
atau yang lainnya, itu tidak perlu terlalu pakai konsep-konsep yang berlebih gitu ya. Nah, jadi kamu tuh tinggal perlu merekam video dengan handphone sesuai dengan selera kamu. Nah, kamu juga bisa mengumpulkan cuplikan-cuplikan di internet, baik itu berupa gambar, lagu, maupun video. Nah, kalau udah lengkap, silahkan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Yang kedua, yaitu cari dan install aplikasi KineMaster. Jadi kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu cari dan install aplikasi KineMaster. Nah, untuk Anda yang menggunakan ponsel Android, silahkan cari aplikasi di Google Play Store dengan keyword KineMaster. Nah, kamu juga bisa mengklik link yang di bawah ini, di bawah kolom komen, di bawah caption saya, agar langsung bisa teralihkan ke halaman pengunduhan. Jadi gambarannya seperti ini, kita buka yang namanya aplikasi Play Store. Nah, kemudian di sini kita buat keywordnya KineMaster. Nah, kebetulan saya udah ada aplikasi KineMasternya, dan di sini dia minta update. Mungkin kalau teman-teman belum ada, bisa dibuat install ya teman-teman. Nah, ketika ini kita tunggu proses update-nya ya. Mungkin teman-teman yang lagi download mungkin bisa juga lagi menunggu proses download-nya. Nah, jadi kita sudah masuk ke tahap ini. Di sini selanjutnya kita pilih media yang ingin kita edit. Nah, sekarang saatnya kita masukkan bahan-bahan seperti video, gambar, dan juga lagu. Nah, saya sarankan teman-teman udah buat semua itu dalam satu folder, jadi nggak bingung carinya di mana. Nah, jadi coba saya ingin tes ya, untuk memasukkan yang namanya sebuah media. Nah, di bagian media browser, nah folder-folder yang berisikan video-video dan gambar yang akan ditampilkan di sini, ini kita tinggal cari folder yang kita inginkan, agar bisa dimasukkan ke salah satu yang bahan proyek yang kita mau buat. Nah, pada gambar ini, yang gambar di layar ini, folder yang kita pilih contohnya folder video editor. Ini contoh aja ya teman-teman, atau contohnya nih di insert nih ada. Nah, jadi contoh kita mau pilih yang di insert. Nah, jadi kita ingin masukin, tapi sebelum kita masukin foto yang di sini, yang di insert, kita ingin masukin yang namanya latar belakang terlebih dahulu teman-teman, sebagai intronya. Nah, jadi tinggal diklik aja aset gambar. Aset gambar ini digantikan sebagai yang namanya background. Nah, jadi aset gambar ini adalah gambar bawaan atau background bawaan dari KineMaster. Nah, jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari latar belakang atau background yang teman-teman sukai. Nah, jika ingin mengambil media dari Google Drive, tinggal di tab aja pada folder Code Stroke. Nah, jadi di sini ada nih, jadi tinggal dipilih aja. Nah, kemudian masukkan datanya. Nah, setelah teman-teman milih salah satu bahan, misalkan contoh nih, saya mau pilih bahannya yang ini sampel aja ya teman-teman, contoh yang ini gitu. Nah, jadi jangan yang ini, saya mau pilih yang ini contohnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah masukkan ini yang namanya latar belakang, ini bisa dipanjangin sampai dengan durasi video teman-teman. Nah, jadi dia bisa sampai berapa teman-teman butuh durasinya, dia bisa bersedia untuk memberikan yang namanya background. Nah, kemudian teman-teman tambahkan layer berupa efek, teks, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa, ini kita checklist dulu. Nah, jadi pilih yang namanya lapisan. Nah, kenapa sih harus lapisan? Kalau kita pilih media, itu dia bakal jadi background kita.
Nah, dia yang akan jadi yang namanya latar belakang. Nah, tapi kalau misalkan kita pilih lapisan, dia bakal muncul di bagian atas dari latar belakang. Contoh, kita memasukkan yang namanya lapisan berupa teks. Nah, jadi kita memasukkan teks. Di sini bisa kita masukkan berupa teks. Nah, saya coba masukkan teks. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Kemudian kembali lagi. Assalamualaikum. Apa ya? Saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester saya. Ini contoh ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, jadi ini saya mau ngasih tahu aja. Jadi di sini kita bisa atur yang namanya animasi masuk. Nah, di sini ada animasi masuk memudar, ada pop, ada geser ke kanan, geser ke kiri, nah geser ke atas, slide down, nah putar searah jarum jam. Nah, jadi di sini seperti persentase juga ya teman-teman. Nah, jadi coba saya pilih yang pop aja. Nah, ini ada durasi dari animasi masuknya, jadi kita bisa pilih durasinya. Saya biasanya kalau untuk animasi masuk dan keluar itu menggunakan durasi 0,1. Kenapa? Karena untuk masuk dan keluar itu kebanyakan orang lebih suka melihat yang cepat gitu daripada masuknya kayak keong, lambat gitu ya jalannya ya. Nah, jadi kita mau pilih cara masuk yang cepat. Nah, jadi 0,1. Nah, kemudian kita atur lagi animasi keluarnya. Kalau udah kita atur animasi masuk, jangan lupa ya animasi keluar. Nah, itu kita pilih tadi caranya. Ini kita klik tulisan yang mau kita buat animasi. Kemudian kita klik animasi keluar. Nah, kita pilih animasi keluarnya di sini. Coba saya pilih slide down. Di sini ada durasinya, kita buat 0,1. Oke. Kemudian nih coba kita tes. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, ini lama banget nih Kak munculnya. Assalamualaikum, saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester saya. Ini bisa kita atur durasinya panjang atau pendek. Jadi kalau kita atur pendek, maka di sini dia bakal muncul sebentar. Nah, setelah durasinya itu dia bakal hilang. Nah, kemudian nah, kita juga bisa masukkan yang namanya berupa gambar. Nah, jadi di sini kita coba ambil Nah, di sini kita bisa masukkan berupa gambar juga. Caranya klik lapisan. Kemudian di sini kita pilih stiker aja. Saya mau ngambil stiker. Nah, setelah saya ambil stiker, saya mau pilih. Nah, ini kan awalnya nggak ada nih di sini. Kenapa bisa ada? Saya pilih di sini ada yang gambar toko nih. Nah, di sini bisa kita download sesuka hati kita, stiker-stiker apa yang mau kita masukkan. Nah, jadi di sini ada pilihan banyak ya. Nah, atau perayaan kita untuk apa ya? Kita kan untuk tugas gitu ya. Contohnya action text nih atau abstrak. Nah, contohnya ini gitu. Nah, ini mau kita tambahkan stiker-stiker ini di KineMaster kita. Jadi kita tinggal masukkan aja, itu bisa. Caranya tinggal diklik unduh. Nah, kemudian kita kembali, kita silang. Nah, kita masukkan stiker yang mau kita masukkan. Contoh tadi udah kita masukkan. Saya ingin masukkan contoh ini golden. Nah, kemudian di sini ada bintang. Nah, jadi ini stikernya bergerak seperti animasi gitu. Nah, ini bintangnya ini bisa kita atur, tinggal kita kecilin, kita besarin sesuai selera. Nah, kita masukkan di mana itu terserah kita. Nah, ini mau kita masukkan berbarengan dengan
Assalamualaikumnya juga bisa, tinggal kita samain aja durasinya. Nah, coba kita tes. Nah, dia bisa muncul. Nah, kemudian teman-teman juga di lapis ini bisa masukin selain teks dan stiker, bisa juga efek. Efeknya bisa di-download juga ya, mau efek blur, warna, atau di story, lensa, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan mau pakai efek, nah tapi saya jarang menggunakan efek. Nah, jadi di sini ada namanya juga media ini kita bisa ambil gambar. Contohnya mana ya contohnya? Nih, contohnya saya mau menyelesaikan tugas akhir yang namanya logo Etkina Store. Nah, jadi di sini saya coba masukkan. Nah, di sini. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Kita mau menyesuaikan dengan background. Seperti apa ya caranya? Nah, ini kita bahas. Nah, jadi caranya itu di sini kita buat yang namanya crop ini. Kita buat yang namanya crop ini. Kemudian topengnya kita hidupkan. Kita pilih bentuk. Nah, bentuknya kita buat bulat biar lebih manis dia. Nah, kemudian kita checklist. Nah, jadi kalau durasinya kecepatan gimana? Nah, kita tinggal atur durasi ini. Ini bisa diperpanjang, bisa diperlambat. Nah, jadi itu tergantung selera kita ya, teman-teman. Nah, jadi mau para teman-teman kan biasa tuh ada tugas kuliah atau tugas yang harus kita selesaikan, tapi suaranya itu harus suara kita gitu. Nah, jadi itu bisa kita atur di KineMaster. Caranya tinggal diklik yang namanya ini REC, kita klik, kemudian kita tekan mulai. Nah, ketika kita tekan mulai, kita rekam suara kita. Halo, assalamualaikum, bla 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 bla. Nah, gitu. Setelah kita rekam, kita tekan berhenti. Nah, tadi kenapa ini bisa berbarengan assalamualaikum tertimpa dengan logo? Karena nih bisa teman-teman lihat, ini di sini ada gambar logo, dia menimpa slide yang ini. Nah, jadi teman-teman harus geser dulu ya, ini harus digeser dulu. Nah, jadi biarkan dia bersebelahan. Nah, kemudian kita coba tes. Nah, jadi dia seperti ini, dia muncul. Nah, jadi teman-teman juga bisa masukkan teks kembali. Nah, teks bisa masukkan teks, contohnya misalkan Etkina Official contohnya ya. Nah, jadi contohnya Etkina Official. Nah, teks ini apakah cuman modelnya seperti ini aja? Kita bisa mengubah fontnya itu di sini. Nah, ini banyak jenis fontnya ya. Ada Roboto, ada non serif regular, Roid, Roboto Thin. Nah, jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Saya pilih Roboto Bold. Nah, ini bisa diperbesar, bisa kita atur letaknya, tinggal ditarik geser, tinggal diperbesar, diperkecil. Nah, selanjutnya kita tinggal perlu menyiapkan yang namanya tab menu untuk mengubah font. Nah, jadi ini kita bisa tambahkan kalau misalkan teman-teman kurang yang namanya tab menunya, ini bisa kita tambahkan. Kita download, unduh. Nah, setelah itu udah terdownload, otomatis kita kembali, kita close. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini dia sans serif nih. Dia muncul jenis dari jenis dari tab menunya. Nah, jadi tinggal kita pilih apa yang kita suka. Oke, kita checklist aja. Nah, jadi ini contoh-contohnya. Nah, kemudian jika kita ingin menyetel animasi masuk atau keluar pada teks, nah tinggal pilih in animation. Nah, tinggal pilih yang namanya in animation atau animasi masuk. Nih, kita tinggal pilih animasi masuk.
animasi masuk, kita pilih apakah itu pop. Nah, kita pilih pop misalkan. Nah, kemudian atau juga ada juga animasi keluar. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan di sini ya teman-teman, ada animasi masuk, ada animasi keluar. Nah, di animasi masuk ada yang namanya rentang yang namanya dia bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Nah, jadi kita bisa menyetel di sini kita mau cepat munculnya atau mau lambat munculnya. Nah, jadi teman-teman atur bisa sesuai dengan selera. Sama begitu juga dengan animasi keluar. Dia juga ada rentangnya. Oke, kita checklist. Nah, setelah itu jangan lupa kita bisa melakukan berbagai macam customisasi. Nah, seperti opacity, blending, menambah background, kemudian masih banyak lagi. Nah, tinggal diotak-atik aja nih. Jadi kita bisa milih masing-masing yang tersedia. Nah, bisa menambah yang namanya handwriting. Nah, handwriting itu apa sih? Nah, teman-teman bisa menambah yang namanya guratan garis. Jadi caranya klik ke lapisan. Kemudian ini ada tulisan tangan. Nah, kita klik. Nah, jadi kita tuh bebas mau tulis apa, misalkan tanda tangan kita. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Nah, seperti itu. Jadi atau kita mau buat panah. Nah, itu terserah kita ya. Atau simbol yang lainnya. Nah, ini sangat berguna juga jika kita ingin membuat yang namanya video tutorial. Nah, kemudian teman-teman juga bisa kasih warna nih, kayak tadi kayak coretan ini itu bisa dikasih warna dan juga bisa dikasih animasi juga. Nah, ini kan dia berbentuk gambar. Nah, ini bisa kita kasih yang namanya animasi masuknya seperti apa. Nah, kemudian ada juga animasi keluarnya. Nah, animasi keluarnya seperti apa? Sorry, bukan ini yang tadi tulisan tangan. Animasi keluarnya seperti apa? Misalkan hapus sesuai urutan. Nah, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Tinggal dikotak-atik aja. Selanjutnya saya akan kasih tahu cara menambah yang namanya efek. Nah, jadi secara normal aplikasi KineMaster ini tuh hanya menghadirkan yang namanya efek tipe blur. Nah, ini contohnya. Saya buka lapisan. Di sini ada efek. Nah, efeknya ini hanya efek dasar tipe blur. Nah, jadi teman-teman bisa dapetin varian efek yang lebih beragam dengan cara tap pada tulisan get more atau ini pada seperti gambar toko. Nah, kemudian bisa membeli efek-efeknya atau bisa ambil yang free ini. Nah, kemudian bisa kita pilih yang free ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini contoh berkilau. Kita coba. Nah, kemudian kita kembali. Nah, di sini ada efek berkilau. Nah, ini bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Berkilau, contoh ya. Jadi dia bakal berkilau dia. Jadi ini mungkin dia kenapa seperti ini karena warnanya kok. Jadi kita harus mampu juga menyesuaikan warna. Overlay ini apa sih? Overlay ini seperti efek. Nah, dia nggak banyak pilihan, yang tersedia ini hanya overlay aja. Seperti basic sticker yang berisikan tentang stiker-stiker, emoticon, stiker yang dipilih itu bisa dikustomisasi dari segi opacity-nya. Nah, jadi nih ya, dari menu lapisan kemudian pilih stiker. Nah, jadi dia bisa dimasukkan stiker. Ini contohnya. Nah, jadi dia bisa pilih stiker. Nah, kemudian kita juga selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya audio. Nah, audio ini tinggal kita klik ini rek, kemudian kita klik mulai. Nah, kita bisa berbicara, halo bla 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 bla. Nah, nanti bakal muncul yang namanya suara kita. Nah, kemudian setelah audio dan juga
sebelum kita lanjut, nah selain itu elemen-elemen yang bisa ditambahkan melalui layer ini, selain audio juga kita bisa menambahkan yang namanya musik atau format MP3. Ini ada audio, kita tinggal memasukkan dari album bisa, atau memasukkan musik yang memang dari bawaan KineMaster bisa. Kalau nggak ada, kita klik di sini store. Nah, kita pilih musik yang mau kita pilih, kemudian kita unduh. Oke, kita close aja. Nanti teman-teman bisa kotak-atik untuk mencari nada atau suara yang pas ya teman-teman. Kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu tambahkan transisi. Nah, di sini jika teman-teman udah puas masukin yang namanya berbagai jenis macam media, ada misalkan contoh video atau gambar atau stiker dan lain sebagainya. Nah, jadi biar video kita itu nanti hasilnya indah atau lebih cantik, lebih manis terkesan, nah kita harus menggunakan yang namanya transisi. Nah, jadi di versi terbaru dari KineMaster di sini, biasa dia dulu tuh ada yang namanya di sini, di sela-sela di sini tuh ada nambah transisi. Namun sekarang kita lebih canggih lagi, jadi tinggal menambahkan yang namanya di gambar selanjutnya. Misalkan contoh di gambar selanjutnya ini kita pilih yang namanya animasi masuk. Nah, jadi di animasi masuk ini contoh geser ke atas. Nah, kita buat ini kecepatannya, kemudian coba kita tes dari yang sebelumnya, kita tes ya. Nah, jadi dia otomatis dia transisinya seperti itu. Nah, begitu juga dengan contoh video ini, kita mau buat yang namanya animasi masuknya, contoh pop gitu ya. Ini contoh. Nah, kemudian kita checklist. Nah, jadi dia dari gambar sebelumnya, nah Etkina Official, kemudian dia langsung muncul seperti transisi. Nah, seperti itu dia contohnya. Nah, hasil video kita tuh lebih kesannya lebih manis daripada kita tidak menggunakan animation atau transisi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke yang namanya gunakan fitur trim and split. Mungkin teman-teman sering dengar ya di aplikasi lain trim atau split. Bahkan di handphone kita juga ketika kita ngedit video juga ada trim and split. Apa sih itu? Nah, itu adalah sebuah ketika teman-teman udah memasukkan seluruh video klip atau gambar ke dalam proyek kita, nah kita tuh bisa jika ada klip yang durasinya itu kepanjangan atau posisinya mau dipindahkan belum pas, nah itu kita bisa atur dengan menggunakan fitur trim, move, atau split. Nah, kita praktek coba ya. Ini saya ada video yang sudah saya masukkan tadi. Nah, jadi kita coba di sini ada yang namanya gambar gunting ya, tapi kita pastikan dulu yang mana yang mau kita potong atau yang mana yang mau kita pindahkan. Sama kita akan memotong video dulu. Oke, kita akan memotong video. Di sini kita klik gambar gunting atau cut. Nah, di sini ada pangkas ke kiri playhead. Artinya dia akan memangkas di sebelah kiri dari si layar ini, siapa namanya si kursor ini. Nah, atau pangkas ke kanan playhead, dia akan memotong ke sebelah kanan dari layar ini kursor. Nah, kemudian bagi di playhead, nah dia akan terbelah dua. Kita tes. Di sini ada pangkas ke kiri playhead. Kita klik. Nah, dia akan memotong sebelah kiri, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita checklist, dia akan terpotong yang sebelah kiri bakal hilang secara otomatis. Nah, jadi kita paskan terlebih dahulu bagian yang mana yang mau kita ingin potong. Misalkan nih, kita mau coba yang tadi sebelah kanan. Ini kita kembalikan mana video yang mau kita potong. Kita klik gunting atau cut, kemudian kita pilih yang sebelah kanan. Otomatis dia akan terpotong. Aduh, gimana nih kalau aku terlanjur motong padahal aku salah potong? Apakah memang hilang videonya? Nah, kita bisa kembalikan video yang tadi kita hilangkan dengan cara klik ini. Nah, setelah kembali, nah kita checklist. Nah, kemudian di sini kita klik lagi, kita mau tes yang terbagi dua tadi. Nah, jadi kita tes, kita klik gunting, kita klik videonya. Nah, di sini ada bagi di playhead. Kemudian kita klik. Nah, dia akan videonya ini akan terbelah menjadi dua. Jadi ini bisa kita ubah. Misalkan contoh video ini yang pertama kita pindahkan ke belakang, atau
atau yang ini mau kita pindahkan ke sini. Nah itu tergantung yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah namanya export and share. Nah jadi export and share, teman-teman pasti tahu ya, export and share itu ada suatu icon yang digunakan untuk menyimpan atau meng-save hasil dari video kita. Nah caranya seperti gambar panah ke atas, kita klik. Nah kemudian di sini kita pilih resolusinya tinggi ya, biar hasilnya bagus. Kemudian kita di sini pilih FHD 1080. Di sininya 30 supaya hasilnya lebih memuaskan, karena itu yang kita butuhkan. Nanti tergantung teman-teman mau butuh yang resolusi yang berapa. Tapi kalau untuk YouTube saya biasa gunakan yang ini. Oke, kita klik simpan video. Nah ini posisinya sedang proses menyimpan teman-teman. Nah jadi kita tunggu, ini lagi sedang proses menyimpan. Jadi setiap tahun tuh ada updatean terbaru ya untuk KineMaster. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau seandainya icon-iconnya itu berubah simbol-simbolnya atau bahasanya. Intinya artinya tetap sama. Nah ini sudah tersimpan ya video kita. Mau kita putar bisa. Kita putar dari mana? Mau kita putar dari galeri kita kah? Atau dari aplikasi yang ada di handphone kita? Coba kita buka dari galeri kita. Nah ini sudah jadi hasilnya. Nah ini contoh ya, ini tadi contoh. Nah jadi seperti ini gambaran dari tutorial cara menggunakan yang namanya KineMaster. Jadi kita bisa menghasilkan sebuah video yang memang kita inginkan ya teman-teman. Nah jadi kesimpulan dari tutorial yang saya sampaikan yaitu yang tadi itu adalah langkah-langkah ya menggunakan yang namanya KineMaster. Sangat mudah pastinya ya teman-teman. Selain karena cara kita menghadap KineMaster itu, kemudian yang sangat lebih enak lagi tuh icon-icon di dalamnya itu sangat gampang atau mudah dipahami. Nah kita juga bisa menggunakan KineMaster dimanapun dan kapanpun. Secara offline juga bisa, nggak perlu kita harus ada paket internet gitu. Jadi kecuali kita mau mengunduh kita harus menggunakan paket. Nah sebuah fitur-fiturnya juga sangat lengkap dan relevan dengan kebutuhan konten zaman sekarang. Nah sehingga kita itu lebih memulai untuk memperuntukkan sebagai seorang YouTuber, atau nggak usah khawatir juga sebagai seorang misalkan pelajar yang butuh untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Nah jadi nggak perlu khawatir untuk ngedit videonya kan. Kemudian jika kita dan kita semua ini mau melihat tutorial lain seputar video-video yang lain, nah next video bakal saya kasih baik itu melalui video atau video show atau CapCut ya. Nah nanti akan saya share, makanya jangan lupa ya teman-teman di subscribe. Lagi-lagi saya sampaikan, subscribe itu gratis, tapi kamu bisa dapetin yang namanya updatean ilmu setiap harinya dari akun @kina_official. Karena setiap harinya kita akan bagi upload yang namanya video tutorial, video tips-tips bagaimana supaya kita bisa hidup di zaman era digital atau yang namanya era revolusi 5.0. Jadi teman-teman gak ketinggalan informasinya karena setiap zaman berubah. Nah jadi zaman inilah yang akan kita bahas perkembangan ilmunya. Jadi teman-teman yang ada saat ini nonton video ini, jangan lupa sekali lagi di like videonya supaya saya sebagai pemateri bakal semangat terus buat video untuk kita semua. Nah kemudian jangan lupa di share ke teman-teman yang membutuhkan videonya, yang membutuhkan ilmunya. Kemudian jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke,
terima kasih. Sampai jumpa di next video. Semoga kita sehat selalu dan diberi yang namanya kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.